Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bergembira, bersuka cita boleh ada di rumah Tuhan pada hari ini, karena filosofi beribadah itu diceritakan atau disebutkan dalam Mazmur 122 ayat 1 berkata, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Puji Tuhan. Tentu saja dalam sukacita ini kita duduk bersama, membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, saudara-saudariku sekalian, kita akan belajar pada hari ini mengenai satu pembahasan penting, yaitu mengatasi retakan dalam bangunan rohani. Kita sudah dihentar dengan lagu-lagu mengenai pengampunan dan lain sebagainya, dan kita membahasnya pada hari ini. Jadi ini merupakan rekonsiliasi dan pengampunan sebagai pemulih struktur kehidupan orang percaya. Mari saya mengajak kita untuk melihat kitab suci kita, untuk kita membacakannya secara bersama-sama, yang terambil di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan belajar di sini ya mengenai pengampunan. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari sejemput kita bangkit berdiri semua dan kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu membayar utangnya, terus
Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dalam kebersamaan ini, dalam membacakan firman Tuhan yang baru saja kita baca pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Masih segar dalam ingatan kita beberapa hari yang lalu terjadi gempa di yang titik episentrumnya di sekitar kota Palu, 45 km dari kota, dengan magnitudo 6,7 skala Richter. Maka teringatlah kita dengan gempa 2018. Dia cuma bolak-balik ya skalanya dengan 7,6 skala. Ada yang 7,5, 76, 78, bahkan ada yang sampai mengatakan 8 lebih ya. Tapi yang saya mau bahas di sini dalam perumpamaan ini, bahwa dalam kurun waktu 8 tahun pasca gempa 2018 sampai tahun ini ya, itu tentu saja menghasilkan trauma yang begitu mendalam. Tetapi di dalam setiap ada yang rumahnya rubuh yang lalu kemudian dibangun kembali, tetapi ada juga yang masih dipertahankan. Nah, saya bisa membayangkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahwa gempa yang terjadi pada 2018 itu dengan kerusakan yang belum terlalu parah dalam tanda kutip, itu menyisihkan bangunan yang tentu saja mungkin dari luar kita melihat, oh bangunan ini masih bagus ya, mungkin kita masuk ke dalam masih ada retakan-retakan kecil dan sebagainya. Tetapi saya memprediksi bahwa dengan gempa yang terjadi pada tahun ini dan juga ada rubuh begitu banyak bangunan dengan lokasi yang hampir bersamaan, itu saya pikir ada sisa-sisa dari tahun 2018. Karena orang tidak memperhitungkan retakan-retakan di dalam bangunan itu, sehingga mereka berkata, wah masih aman ya, sudah diuji dengan 7,6 skala, wah masih aman, tapi masih ada retakannya kecil. Kemudian muncul gempa 8 tahun kemudian, itu dengan skala cuma 6,7 langsung rubuh. Kenapa? Nah, saya mengambil satu perumpamaan ini dengan istilah retakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan memandang remeh retakan di dalam kehidupan kita. Kita mau bahas pada hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita tidak menyadari bahwa retakan di dalam kehidupan itu, retak-retak di dalam hidup itu akan tinggal menunggu waktu gempa. Mau skala berapa, tapi kalau gempa itu ya, gempa itu diilustrasikan konflik ya. Konflik di dalam internal, atau di dalam keluarga, atau di dalam komunitas, di dalam El Shaddai Big Family. Maka dari
peristiwa yang terjadi ini, saya sebagai gembala sidang di komunitas El Shaddai Big Family harus mengangkat ini untuk kita berwaspada dalam retakan-retakan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ingat, saya tidak mengorek masa lalu ya. Tapi masa lalu kita di komunitas El Shaddai itu adalah gempa terbesar. Berakhir tahun 2012 dan sebelumnya berbulan-bulan El Shaddai ini goncang. Ya. Mungkin kalau saya mau tanya nih, kalau mau dikasih magnitudo berapa ya skalanya yang gempanya El Shaddai yang lalu ya? Saya kurang tahu berapa ya. Tetapi ingat, ya, kegoncangan ini menghasilkan retakan. Dan saya mulai berpikir bahwa tidak boleh ada lagi ada goncangan kecil-kecil kemudian ada retakan yang besar. Itu bisa berbahaya. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar, saudara-saudari sekalian, untuk bisa setidaknya untuk bisa dari pelajaran tentang pembacaan tadi, kita harus belajar tekun dengan ini untuk mengatasi apapun yang akan terjadi saat ini atau di masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Kita mau mengatasi sedini mungkin. Tidak boleh lagi ada retakan-retakan itu yang membuat dalam perjalanan komunitas kita akan hancur ke depan. Kenapa, saudara? Mungkin saat ini di mimbar-mimbar para pendeta-pendeta itu selalu kalau ada kejadian-kejadian misalnya bencana alam atau bencana sosial dan lain sebagainya, itu marak sekali di mimbar, saudara. Ya, begitu hari Minggu, saya pastikan di Sulawesi Tengah saja ini, ya, di mimbar-mimbar gereja, di seluruh gereja di Sulawesi Tengah ini pasti pokok khotbahnya itu gempa. Karena apa? Itu satu gambaran, ya. Tapi saya tidak mau membahas secara fisik pada kesempatan ini. Saya teringat seorang profesor pertumbuhan gereja, namanya Peter Wagner. Dia menulis satu buku yang namanya Gempa Gereja. Jadi dia menguraikan tentang bagaimana gereja-gereja itu mengalami satu titik perpecahan, kegoncangan yang luar biasa. Mulai dari cara pandang aliran-aliran, kemudian cara memanage dalam leadershipnya, kemudian hubungan antar jemaat, kemudian gelombang kegerakannya. Dia menceritakan di situ, saudara-saudari sekalian. Nah, saya lebih fokus pada hari ini. Saya tidak membicarakan tentang kejadian-kejadian gempa ini, cuma saya menjadikan ilustrasi saja pada kesempatan ini. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa gempa yang paling dahsyat di dalam kehidupan kita adalah ketika rohani kita tergoncang. Kalau rohani kita tergoncang, kita akan bicara saat ini tentang masa depan kehidupan kita yang rohania. Saya menegaskan lagi, secara fisik hidup manusia itu, ya, waktu lahir Yakobus sudah memberikan patokan hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan dan kemudian hilang lenyap. Jadi betapa sementaranya kehidupan kita secara fisik ini. Mungkin kita mau ambil ke level
yang lebih lama lagi dalam kehidupan fisik kita. Ya, Mazmur pasal 90 berkata hidup manusia itu 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Mungkin sekarang ada yang 80 lebih, wah masih kuat, masih pergi di kobong. Ya, puji Tuhan. Orang-orang Yahudi kebiasaannya pada saat orang ulang tahun, mereka harus selalu mengucapkan ulang tahun kepada rekan, sahabat, papa, mama, saudara-saudari. Mereka akan berkata begini, selamat ulang tahun, panjang umur, kiranya panjang umur sampai 120 tahun. Mungkin manusia bisa mencapai 120 tahun. Ya, tapi ingat, 120 tahun titik maksimal kehidupan manusia yang masih bisa bertahan, dan itu pun langka masuk di dalam pencatatan rekor dunia. Taruh katalah seperti itu. Tapi saya mau katakan, apa artinya kehidupan selama 120 tahun dibandingkan dengan kehidupan kita setelah itu di masa yang akan datang, yaitu hidup di dalam kekekalan. Kalau kita bicara mengenai hidup di dalam kekekalan, maka kita harus berani menyentuh kehidupan rohani. Jadi memikirkan hal-hal yang rohania, itu berarti kita memikirkan kehidupan kekekalan kita setelah 120 tahun masa hidup manusia yang paling panjang. Jadi saya memutuskan pada hari ini untuk tidak membahas tentang gempa secara fisik, tapi saya memikirkan dan membawa kita pada hari ini untuk memikirkan tentang gempa secara rohani di dalam hidup kita, dan itu sangat berbahaya dan bisa menentukan untuk lompatan kehidupan yang selanjutnya, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Dua keadaan hidup kekal di neraka dan hidup kekal di surga nanti. Semua manusia akan hidup di dalam kekekalan, tetapi kekekalannya di neraka atau di surga, kita harus memikirkannya pada hari ini. Baik, saudara-saudariku sekalian, maka ada 4 hal yang ingin saya bahas pada kesempatan ini. Ya, saya sengaja berhenti di tengah perjalanan dalam pembacaan tadi, karena saya akan membacakan ulang tentang 4 hal itu. Yang pertama, kita harus bisa dan mampu ya untuk mengatasi retakan dalam bangunan rohani. Kalau ada keretakan-keretakan, yang pertama, kita harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi retakan itu. Kita harus deteksi, ya. Tandanya adalah konflik. Kalau sudah ada konflik-konflik, ini berarti ada retakan. Kita harus deteksi. Nah, mari saya akan membahas itu. Saya akan membacakan kembali ayat 21 sampai 22. Kita bahas ini. 21 dan 22 berkata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi 490 kali
pemaknaannya di sini, saudara-saudari sekalian? Ya, Petrus sudah memahami tradisi Yahudi. Karena pemuka-pemuka agama Yahudi, baik rabai atau rabi-rabi Yahudi maupun orang Farisi, Saduki juga, semua cendekiawan orang Yahudi dulu mengajarkan kepada bangsanya bahwa pengampunan yang paling tinggi untuk seseorang bisa diampuni, itu tradisi Yahudi, adalah 3 kali. 3 kali. Itu sebabnya filosofi ini dianut oleh orang Israel sampai hari ini, saudara. Ya, jadi rudal dikirim ke sana 1 kali masih badiam, ya. Kemudian 2 kali lagi masih badiam. Kalau 3 kali sudah bage. Itu filosofinya orang Yahudi. Itu ditanamkan secara turun-temurun. Dan ini Petrus mengatakan, dan dia sudah berbesar hati. Tahu Jo Petrus toh? Ya, sudah saya selalu banyak mengajar tentang Petrus di El Shaddai ini. Ya, Petrus adalah orang yang memang betul-betul tampil ke depan, selalu berbicara, dan dia kemudian menganggap, wah, ini yang bisa sudah menjadi ukuran bagi dia. Jadi Petrus itu mau melampaui tradisi Yahudi. Dan dia bertanya kepada Yesus, Yesus, berapa kali harus mengampuni? Karena memang kontroversi, apakah cuma 3 kali kah menurut tradisi orang Yahudi? Ya, dia naikkan levelnya. Dia naikkan levelnya sampai 7 kali. Wow, 2 kali lipat lebih. Ya, 3 kali 2 tambah 1. Dia tambah 1 lagi, kasih naik levelnya pengampunan. Apa Yesus bilang? Nehi. Petrus, nehi. La, orang Arab bilang. Ya, B, orang Poso bilang. Bukan begitu, tidak begitu. 70 kali, 7 kali. Kaget dia. Ya, hampir pingsan dia dengar itu 70 kali, 7 kali. Saudara-saudariku sekalian, sebenarnya ini apa pemaknaannya? Apa pemaknaan dari Yesus mengatakan bahwa mengampuni itu harus 70 kali, 7 kali? Saya mau kasih tahu, sebentar saya akan lakukan perhitungan. Sebenarnya begini saudara, secara simpel dan sederhana sekali, untuk kita mendeteksi keretakan ini di dalam kemampuan untuk mengampuni, sederhana saja. Jadi 70 kali 7 kali itu adalah merupakan satu tindakan pengampunan manusia di luar batas kemanusiaan. Tidak ada manusia, baik di dalam perjalanan kehidupannya, bisa mengampuni sebanyak kali itu. Dan itu nonsens terjadi. Tidak terjadi. Artinya adalah bahwa Allah mau menunjukkan bahwa 490 kali pengampunan itu bukan metode manusia, bukan cara manusia untuk mengampuni. Cara Petrus, ya, dia melampaui 2 kali lipat tambah 1 dari tradisi Yahudi. Dia pikir dia sudah sukses mendefinisikan pengampunan itu. Petrus sudah berpikir, saya sudah mendefinisikan pengampunan 2 kali lipat dari tradisi Yahudi. Tapi kemudian Yesus menawarkan satu pengampunan yang di luar batas, beyond the limit, di luar batas kemampuan pengampunan dari manusia. Dan Yesus mulai mengajarkan bahwa inilah
konsep pengampunan yang turun dari budaya sorgawi. Katakan amin. Ini pengampunan dari tradisi sorga, saudara-saudari sekalian. Jadi hati-hati kalau saudara berdoa. Bukan hati-hati ya, sadar. Sadar kalau saudara berdoa begini, Bapa kami yang di surga. Itu kan kalau dalam liturgi ibadah ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Betulkah? Saudara mau hadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Kalau kita mau menghidupkan kerajaan Allah untuk datanglah kerajaanmu. Saya mungkin berpikir dalam doa itu kita harus bilang begini, berikanlah aku Tuhan melalui kemampuan salibmu untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam diriku, di dalam keluargaku, di dalam komunitas bergereja. Maka kalau kita sudah mendeteksi retakan-retakan ini, tidak akan terjadi satu kerusakan besar walaupun gempa apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi itu di luar batas kemampuan. Bro, saya tidak bisa tahan. Ya, sampai 7 turunan kita tidak bisa mengampuni dia. Ya, 7 turunan. Kalau 7 turunan, itu artinya apa, saudara? Itu memang bahasa manusia, budaya manusia. Kalau umur manusia itu dalam kurun waktu 70 tahun, batas maksimal umurnya 70 tahun, maka dia harus dikali 7. 70 kali 7. Memang sudah sampai di situ. 7 turunan. Ya, artinya apa di situ? Biar sudah dia jadi debu di dalam tanah, pengampunan tidak akan pernah selesai. Jadi kita harus melihat, mendeteksi pengampunan itu. Ya, mari. Tapi mari kita mau belajar dengan hal ini. Saudara bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Katakan amin dulu. Jangan cuma agak-agak saya. Ini antara surga dan dunia tidak nyambung ini, saudara. Karena ini berita surga, saudara. Tapi saudara terima saja dengan iman pada hari ini. Katakan amin. Ya, walaupun prakteknya, memang, Tuhan, tolong saya nih. Kenapa saya hari ini duduk di sini mendengarkan firman Tuhan? Tapi itulah Tuhan ajarkan kepada kita untuk melihat hal-hal yang spektakuler di dalam hidup kita. Satu, mendeteksi retakan. Yang kedua, kita harus mengevaluasi struktur. Ya, kita lihat baik-baik. Coba, mari kita akan lihat dalam pembacaan berikutnya begini. Ya, ayat 23 sampai dengan ayat 27 berkata begini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Haleluya. Kita harus mengevaluasi struktur di dalam bangunan kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas. Saya bicara pada hari ini pribadi, keluarga, dan komunitas. Nah,
untuk mengevaluasi struktur. Pertanyaan yang pertama harus terjadi di dalam hidup kita. Apakah kita sudah menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Kerajaan sorga. Hanya itu yang bisa memampukan kita. Karena apa, saudara? Karena di dalam ayat tadi yang kita sudah baca, di situ kita bicara, dimunculkan mengenai hal kerajaan sorga seumpama. Apa artinya di sini? Yesus mau memperkenalkan tradisi sorgawi, budaya sorga, supaya budaya sorga itu ada di dalam komunitas kita. Katakan amin. Biasakan dengan budaya sorga, ya. Jangan cuma tahu nyanyi, udara sorga turunlah. Begitu udara sorga turunlah, bingung sendiri dia. Ya? Begini aturan-aturannya. Ya, saudara-saudari sekalian, mari kita lihat. Seumpama, saya kalau memikirkan ini, jadi untuk pengampunan dalam budaya sorga itu dia umpamakan seperti orang yang berutang kepada raja itu 10.000 talenta. Nah, saya karena ini bicara talenta, ini bicara tentang harta benda dan juga finansial, keuangan. Jadi kalau saat itu Yesus mengumpamakan dengan jumlah uang yang harus dibayar untuk membayar hutangnya, maka saya akan kemudian membawa kita untuk masuk kepada keputusan dari pemerintahan Kekaisaran Romawi tentang upah minimum regional pada masa itu. Karena memang semua dunia di bawah kekuasaan Romawi, termasuk di Timur Tengah itu, ya, di tanah Israel. Nah, keputusan dari Kekaisaran Roma bahwa upah kerja minimum regional yang diberlakukan di dalam kekaisarannya adalah satu dinar itu sama dengan 1 hari pekerjaan. Jadi 1 hari orang bekerja itu dibayar 1 dinar. Itu UMR-nya di Kekaisaran Roma. Nah, di mana nanti kita lihat dinar dengan talenta di sini? Nah, kita dapatkan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Saya mau kasih gambaran di sini, saudara, ya. 1 talenta sama dengan nilai mata uang lalu dinar di sana, ya. 6.000 dinar. Nah, sekarang Yordania yang menggunakan mata uang dinar, 6.000 dinar. Jadi 1 talenta itu, untuk dapatkan 1 talenta harus bekerja 6.000 hari. Nah, ini orang berutang 10.000 talenta. Jadi begini, saudara, untuk mendapatkan 10.000 talenta, 10.000 kali 6.000 itu sama dengan 60 juta hari. Saya mau tanya di sini, bisakah saudara hidup sampai 60 juta hari? Nah, mungkin saudara bertanya, itu 60 juta hari itu berapa tahun? Saya sudah hitung, saudara. 60 juta hari itu sama dengan 164,4 tahun. Siapa yang hidup di sini sampai 164 tahun, saudara? Sedangkan orang Yahudi memiliki kebiasaan menyampaikan selamat ulang tahun kepada teman, sahabat, saudaranya cuma sampai 120 tahun. Artinya, saudara, ini jumlah yang terlalu banyak.
Dan kalau mau dikonversi untuk, sudah, saya banyak uang, saya bayar saja. Untuk nilai uang pada saat itu dan saat ini, siapa di sini yang angkat tangan ya? Siapa sini yang punya uang di bank 9 triliun, angkat tangan. Jadi ini nilai 9 triliun, saudara. Untuk satu orang. Nah, kalau di dalam satu keluarga sama dengan itu, yang khotbah beberapa waktu yang lalu 9 DP anak. 9 atau berapa itu? Nah, coba dikali begitu, saudara. Ya, berapa kita di dalam keluarga? Per orang harus bayar 9 triliun rupiah. Artinya apa di sini? Tak seorang pun yang mampu melakukan ini. Yang bisa melakukan ini hanyalah budaya sorga. Katakan amin. Itu sebabnya kita dengan jujur harus berdoa, Tuhan, aku tak mampu Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan datang kepadaku. Mari kita mendeteksi ini. Supaya nanti ketika goncangan-goncangan itu datang, gempa di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kita sudah memiliki budaya sorga, yaitu sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Ya, kita harus berdoa dan diskusikan di sepanjang minggu ini, bagaimana saudara bisa menghadirkan kerajaan Allah untuk masuk di dalam kehidupanmu, sehingga saudara bisa melakukan itu. Nah, yang berikutnya saya mau, saudara, untuk kita merekonstruksi kembali bangunan ini. Saya yakin setiap hidup kita pasti ada keretakan-keretakan di dalam kehidupan. Kalau mau cari tahu, pasti ada retakan. Itu harus diuji dengan gempa bumi, Anda tahu skalanya berapa. Ada yang sudah retakannya terlalu parah, saudara. Biar cuma 2,7 skala, sorubu. Ya, kemarin saya main bola di lapangan sana, duduk di tiang bendera. Karena kita ganti-gantian. Kenapa ini, Pak? Saya lihat tiang bendera begini, oh lagi gempa. Itu saya pikir mungkin skala 2 atau 3 skala itu. Ya, mungkin orang yang beraktivitas di luar, mereka tidak tahu. Sedangkan kita di lapangan tidak tahu gempa. Ini sekitar ratusan kali gempa di Sulawesi ini sekarang. Mau di sini prediksi, di sini bagian Sangir lah, bagian dan lain sebagainya. Ya, dunia ini fana. Tetapi saudara-saudara sekalian, mari kita mendeteksi ini. Ya, jangan cuma 2 skala, kita sudah rubuh, saudara. Ya, itu kalau orang Manado bilang, tasontong sadiki tapela basar. Ini dia. Tapi harus diuji dengan berapa skala. Kalau sepaling tinggi, ya, saya juga selalu merenungkan ini, saudara. Saya dimuridkan dengan pembacaan Alkitab, belajar Alkitab. Saya merenungkan, Tuhan, kiranya setiap gempa-gempa apapun yang datang dari luar, datang dari dalam, kiranya saya bisa mampu mengatasi dan bisa tetap kokoh dan utuh, supaya saudara-saudara kita harus bisa merekonstruksi ulang. Dan kemudian yang keempat, saudara, kita harus memperkuat strukturnya. Katakan amin. Saya tidak mampu untuk berbicara terlalu panjang detail pada poin 3 dan 4 ini, saudara. Karena saya merasa di dalam spirit saya, dalam roh saya, ini dulu kita harus kerjakan. Ya, saya merasa di sini untuk kebersamaan kita yang harus dilakukan oleh komunitas El Shaddai Big Family adalah kita harus mampu dulu menghadirkan kerajaan Allah datang di dalam hidup kita, datang di rumah tangga kita,
datang di dalam komunitas El Shaddai Big Family, maka kita harus sudah memiliki kemampuan untuk merekonstruksi ulang bangunan dan kemudian memperkuat strukturnya. Saudara, saya teringat lalu, saya kurang tahu tahun berapa El Shaddai mencanangkan itu satu moto, ya. Ini di Warta Jemaat ini ada. Di bawahnya El Shaddai Big Family, apa di situ ditulis? Coba baca saudara. Ya, apa ditulis itu di bawahnya El Shaddai Big Family? Baca, 1, 2, 3. Makin kuat bersama Tuhan. Jangan cuma di Warta Jemaat, ya. Makin kuat bersama Tuhan cuma di Warta Jemaat. Tapi ambil ini, taruh di dalam hati kita, taruh di dalam komunitas kita. Hadirkan kerajaan Allah turun atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya minggu ini kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang baru, untuk kita mau belajar bersama-sama, supaya semua retakan-retakan ini bisa kita atasi secara bersama-sama.